Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya dalam meeting hari ini. Saya Rizkyatul Komaria sebagai host. Dan presentasi hari ini adalah tentang tetap produktif selama puasa Ramadan. Dan saat ini telah hadir bersama kita, yakni Erik Maula Arsyil Hikam sebagai moderator dan Nur Lailatul Jamila sebagai presenter pada hari ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan meeting ini kepada moderator. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat yang telah diberikan hingga kita bisa hadir dalam acara pada hari ini dengan kondisi sehat walafiat. Salam serta salam senantiasa dicurahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Erik Maula Arsyil Hikam. Pada hari ini saya sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi ini. Topik hari ini yaitu tetap produktif selama puasa Ramadan yang akan dibawakan oleh Nur Lailatul Jamila sebagai presenter. Pemilihan topik ini sangat menarik. Mungkin sebagian orang merasa bosan saat menunggu waktu berbuka puasa, atau misal kurang beraktivitas yang bermanfaat mungkin. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu tersebut agar bisa menjadi lebih bermanfaat. Nah, sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya untuk hadirin sekalian untuk mematikan mikrofonnya. Oke, jadwal hari ini yaitu pembukaan, presentasi materi, sesi tanya jawab, dan penutupan. Acara pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Nur Lailatul Jamila sebagai presenter. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Oke, saya akan men-share screen. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatul Jamila. Di sini, saya sebagai presenter akan membawakan sebuah topik yang berjudul tetap produktif selama puasa Ramadan. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Mungkin sebagian orang selama berpuasa, tubuhnya menjadi kurang fit, kesehatannya menurun, dan mungkin waktunya ketika berpuasa digunakan hanya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, seperti tidur sepanjang hari, seperti tidak ada kehidupan. Nah, di topik ini, saya akan membagikan 7 tips agar kalian tetap produktif selama berpuasa. Tips yang pertama, jangan tidur setelah sahur. Tidur adalah salah satu aktivitas yang sering dilakukan saat kita berpuasa dan sebenarnya termasuk ibadah. Tapi ada waktu nih yang malah tidak disarankan, yaitu tidur setelah sahur. Kondisi perut yang kenyang dan rasa kantuk yang masih tersisa kerap membuat seseorang memilih tidur kembali setelah sahur. Padahal, baik secara kajian agama maupun kesehatan, perilaku ini termasuk kategori yang kurang baik. Memang, tidur setelah sahur memang tampak menggoda, tapi sebaiknya perlu kita hindari kebiasaan ini. Dalam Islam, langsung tidur setelah makan sahur dan sholat subuh memang tidak dianjurkan. Bahkan beberapa ulama menghukumi itu adalah makruh jika tidak ada uzur dan keperluan. Apalagi setelah subuh yang merupakan waktu turunnya berkah dan rezeki, jika kita tidur maka tidak akan mendapatkan berkah ini.
Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk umatnya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud. Secara medis pun, tidur setelah subuh maupun setelah sahur juga tidak baik untuk kesehatan. Kebiasaan langsung tidur setelah sahur ternyata bisa menyebabkan beberapa penyakit yang mengganggu kesehatan seperti perut buncit, berat badan naik, meningkatnya asam lambung, beresiko terkena stroke, dan juga emah. Untuk mencegah tertidur setelah sahur, maka pergunakanlah waktu setelah sahur sebaik mungkin. Usahakan nih untuk tidak makan terlalu berlebihan agar tidak menyebabkan kantuk berlebih. Kemudian, gunakanlah waktu perpindahan antara sahur menuju sholat subuh dengan membaca Al-Quran dan perbanyak zikir. Tips yang kedua, yaitu buat jadwal harian. Nah, selama berpuasa, kita harus membuat jadwal harian seperti agenda jadwal harian kita sehari-hari. Dengan begitu, aktivitas yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Nah, selama jadwal harian ini direncanakan, kita harus selalu melakukannya dengan teratur dan sesuai jadwal tersebut. Misalnya nih, ketika habis sahur, kita lanjutkan dengan membaca Al-Quran, lalu dilanjutkan dengan sholat subuh, setelah itu dilanjutkan dengan belajar materi sekolah, lalu dilanjutkan dengan berolahraga, dan dilanjut dengan kegiatan positif lainnya. Jangan sampai kegiatan kita ini menjadi tidak bermanfaat dan ada jam-jam kosong yang kita isi hanya dengan rebahan. Oke, tips yang ketiga yaitu buat target harian. Nah, kita harus membuat target nih selama bulan Ramadan. Target harian ini berfungsi agar aktivitas yang kita lakukan menjadi bermanfaat dan tidak sia-sia. Misalnya nih, target untuk khatam Al-Quran selama 2 kali dalam sebulan, sholat tarawih di malam hari, dan duha di pagi hari. Selain itu, target untuk menghafal Al-Quran dan murojaah Al-Quran. Selain itu, ada juga target untuk sholat rawatib setelah dan sebelum sholat fardu. Tips yang keempat yaitu istirahat. Kita juga perlu nih istirahat sejenak dari rutinitas sehari-hari. Istirahat yang cukup dapat membuat kita kembali berenergi dan siap menjalani kegiatan yang lain. Istirahat ini dapat dilakukan dengan tidur siang. Mungkin selama Ramadan ini, waktu tidur kita kemungkinan berkurang karena rutinitas sahur dan sholat tarawih. Agar tetap bugar, kita bisa menggantinya dengan tidur siang. Disarankan untuk tidur siang secukupnya selama 30 menit sampai 60 menit. Boleh nih tidur siang, tapi jangan berlebihan ya, karena dapat mengakibatkan rasa haus dan penyakit radiovaskuler. Oke, tips yang kelima, melakukan aktivitas lain yang bermanfaat selagi menunggu waktu berbuka. Ngabuburit merupakan kegiatan menunggu azan maghrib atau waktu berbuka puasa saat bulan Ramadan. Biasanya, kita habiskan dengan membaca komik, menonton film, atau kegiatan hiburan lainnya. Nah, kita juga bisa nih mengisi kegiatan ngabuburit ini dengan melakukan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku favorit. Kan daripada sibuk main media sosial tapi nggak dapetin konten menarik atau mengedukasi, mendingan baca buku yang bisa meningkatkan pengetahuan kita. Kalau nggak ada stok buku, kita bisa baca buku online. Selain itu, kita bisa mencoba resep makanan baru. Selama masa pandemi ini, kan banyak nih konten media sosial yang memberi resep masak mudah dan enak.
kita tinggal browsing di internet soal resep makanan baru dan lainnya. Selain itu, kita bisa akses skill lain. Nah, kita nih kan udah punya skill misalnya dalam menulis. Kita bisa akses skill kita misalnya di bidang menggambar atau yang lain. Kan bosen nih dengan kegiatan yang itu-itu aja. Jadi lebih baik coba deh untuk mengenal diri kita lebih jauh dengan mengasah skill kita yang lain yang bisa saja menjadi hobi baru kita. Misalnya asah skill desain grafis, skill menjahit atau crafting, dan lain sebagainya. Selain itu, sembari menunggu waktu berbuka, kita bisa mengambil kelas diskusi online. Beberapa influencer maupun para ahli di bidang tertentu sekarang kan banyak yang membuat kelas diskusi online yang terbuka untuk umum. Nah, kita bisa nih coba cek akun media sosial influencer atau tokoh-tokoh favorit kita dan mengikuti kelas diskusi tersebut. Selain itu, tips yang keenam adalah pilih menu sahur dan berbuka yang sehat. Makanan yang kita konsumsi sangat mempengaruhi tubuh kita. Jadi, kita harus memilih menu sahur dan berbuka yang sehat. Ketika sahur, kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, sayur, serta buah. Porsinya ini jangan berlebihan. Selain itu, kita harus minum air yang cukup agar kita tidak mengalami dehidrasi. Saat buka puasa tiba, minumlah setidaknya 1 gelas air dan 3 buah kurma. Tahan keinginan kita untuk makan terlalu banyak. Pastikan kita tetap makan sesuai dengan porsi yang wajar. Pasalnya, makan terlalu banyak saat berbuka justru bisa membuat kita merasa lelah sehingga dapat mengganggu aktivitas kita selanjutnya. Misalnya, kan pas buka nih, kita makan yang gorengan, pedas, yang berlemak gitu. Habis itu kan perut kita kenyang. Lalu, sembari menunggu adzan Isya, perut kita nih belum selesai mencerna makanan. Jadi, ketika sholat tarawih, kita akan merasa capek, males, terus mending tiduran aja, dan sebagainya. Jadi, ketika berbuka, kita harus menghindari makanan seperti pedas, bersantan, terlalu asam, berlemak saat sahur dan berbuka, agar menjaga kadar asam lambung kita. Tips yang ketujuh, yaitu olahraga yang ringan. Menjalankan ibadah puasa ini bukan jadi alasan kita untuk berhenti berolahraga. Meski puasa dan mengantuk, kegiatan olahraga tetap bisa kita lakukan setiap harinya. Nah, olahraga yang disarankan saat puasa adalah olahraga yang ringan-ringan, seperti stretching, yoga, jalan kaki, atau bersepeda. Cobalah melakukan olahraga ringan ini setelah sahur dan sebelum berbuka. Jangan lupa nih untuk kalian agar berjemur di bawah sinar matahari untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Kita bisa memilih waktu olahraga saat pagi hari dengan udara yang segar atau sore hari saat mendekati waktu berbuka puasa. Oke, itulah 7 tips agar kita produktif selama berpuasa. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekarang untuk sesi tanya jawab, mungkin dari para peserta yang mengikuti acara ini ada yang mau bertanya tentang materi yang baru saja menjelaskan. Bisa mengklik fitur raise hand, lalu unmute mikrofon atau tanya melalui kolom chat.
Ada yang mau bertanya? Silakan. Ditutup. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Sudah cukup jelas mungkin. Nah, selanjutnya ternyata dapat jadi kesimpulan banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu luang selama berpuasa dan tentunya bermanfaat seperti olahraga atau melakukan hobinya masing-masing seperti menulis, masak dan lain-lain. Nah, semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk semua orang ya. Kemudian mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama acaranya berlangsung. Itu saja mungkin. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ucapkan terima kasih kepada moderator dan presenter. Dan saya juga berterima kasih kepada para audien yang telah hadir pada meeting hari ini. Dan jangan untuk mengisi presensi di link yang sudah disediakan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.